Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel untuk sahabat-sahabat sekalian dan para subscriber. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperbaiki power grinder yang ini. Power grinder yang di depan saya ini mati total. Jadi kita akan mengecek apakah nanti kerusakannya. Jadi untuk teman-teman sekalian mohon untuk mengikuti sampai selesai. Nah, untuk pertama peralatan yang saya siapkan apometer jenis analog. Ya, kita cek dulu. Nah, jadi di sini kita mengecek konektivitasnya. Seperti ini kita cek kabelnya. Nah, setelah ini ditempelkan, kita pencet saklarnya. Nah, kalau misalkan hidup, ini akan bergerak jarumnya, dan itu tadi jarumnya kan diam, berarti mati. Nah, untuk yang hidup saya contohkan di yang satunya ini di mesin bor ya. Nah, untuk di mesin bor kita tempelkan ini di selektor OHM ya. Nah, kalau kita pijit, nah jarumnya itu akan bergerak. Nah, berarti ini mesinnya hidup. Nah, jadi kerusakannya apa? Nanti kita cek apa saja kerusakannya. Nah, kita untuk tahapan pertama kita bongkar dulu bagian sini. Oke, ini sudah saya bongkar dan ini penampakannya seperti ini. Ya, untuk posisi kabelnya lebih jelasnya seperti ini. Langkah pertama kita buka kabel ya, masing-masing kabel yang 4 ini. Nanti untuk mengecek jalur yang ke dinamo ataupun jalur yang dari bawah. Dari bawah ini kan jalurnya melewati saklar. Kita cabut saklar, kabelnya. Kemudian selanjutnya kita cek konektivitas yang ke dinamo ke atas. Oke, perhatikan jarumnya apakah bergerak atau tidak ya. Oke, untuk ke atas aman. Jadi untuk ke atas mudah-mudahan tidak ada masalah ya, aman ya. Ditandai dengan jarum bergerak. Nah, kemudian kita cek bagian saklar ini nanti dan bagian ke bawahnya. Nanti takutnya ada putus di bagian dari saklar ke colokannya gitu kan. Nah, jadi kita buka dulu ininya, kabel yang dari colokan ke saklarnya. Oke, kita cabut. Ini penampakannya seperti ini untuk saklarnya. Ya, jadi saya curiga di sini kerusakannya di saklarnya. Di saklar ini nanti kita akan bongkar, nanti kita akan bersihkan bagian dalamnya. Nah, untuk caranya kita congkel aja bagian ini. Oke, ini sudah terbuka ya untuk saklarnya, dan bentuknya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, di dalam itu ada yang loncat ya, jadi kan ada spring di dalam. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalkan nanti bongkar ini, itu diperhatikan nanti, perhatikan bagian-bagiannya ya, seperti ini. Oke, jadi kita akan membersihkan bagian yang ini. Nah, ini kan konektivitas di sini nih saklarnya. Nah, ini kan tadi itu nahan, jadi nggak nempel. Ketika ditekan itu dia nggak kembali, jadi tidak connect. Dan kita akan membersihkan bagian-bagian yang ini ya. Untuk membersihkannya cukup dengan amplas aja ya. Oke, ini kita gosok ya
sampai bersih, tapi jangan terlalu habis. Kita gosok sedikit, yang penting kotorannya hilang, terus agak rata gitu. Kita gosok terus. Oke, ini udah bersih ya. Nah, untuk tahapan berikutnya kita juga bersihkan dulu bagian-bagian dalamnya. Setelah semuanya bersih dan kasih pelumas ya, stempet semacam itu di bagian-bagian yang bergerak supaya nanti kinerjanya bener lagi. Nah, ini untuk posisi pernya nanti setelah pemasangan, tapi nanti kita harus cabut dulu bagian atasnya, bagian apa namanya, saya nggak tahu lah namanya apa. Nah, ini untuk yang sudah saya rakit ya. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Kalau misalkan kita tekan ya, saya contohkan seperti ini. Nah, tadi yang saya bahas ini, jadi ini harus dicabut dulu ya, untuk nanti proses mempermudah pada saat pemasangan. Ini kita cabut dulu. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini, kita tekan. Nah, tekan nyambung gitu kan. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya, yang tadi sebelum dibenerin, ini nggak nyambung, jadi dia diam aja gitu. Ketika ditekan nggak kembali gitu. Nah, jadi konektivitasnya nggak nyambung. Nah, jadi cukup bisa juga dengan langsung ganti aja gitu kan, atau bisa diperbaiki. Ya, pilihannya tergantung ya. Kalau misalkan pengen cepet, beli aja gitu kan, nggak harus memperbaiki. Tapi kalau misalkan ada waktu, ya mendingan perbaiki lah, nggak harus keluar biaya juga, paling waktu sedikit. Oke, kita langsung ke perakitan ya. Saya skip di bagian ininya untuk memperpendek durasi. Oke teman-teman, ini sudah dirakit untuk saklarnya ya. Jadi nggak harus ganti baru, kita perbaiki ya. Ini udah enteng, udah enak. Karena kita tadi udah bersihkan, udah dikasih sedikit stempet juga, sedikit pelumas ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kasusnya sama ya, selamat mencoba untuk memperbaiki. Jadi kalau misalkan memang nggak ada waktu ya, tinggal beli aja gitu kan, nggak terlalu mahal ini ya. Tapi kalau misalkan memang ada waktu, mending benerin aja kan, gratis kan, nggak harus keluar duit. Nah, kita sekarang akan mengecek apakah saklar ini berfungsi atau tidak. Kita cek bagian ini. Nah, kabelnya dari colokan, kemudian kita pijit saklar. Nah, kan sekarang jarumnya bergerak tuh, bergerak. Ini pasti kalau misalkan kita colokin nanti hidup. Kita buktikan ya. Kita nanti akan coba colokan ya. Tinggal kita rakit dulu. Setelah ini dirakit, kita tinggal pasang. Jarum udah, konektivitas udah bener. Nah, untuk kabel-kabelnya untuk ditempatkan dengan benar ya, jangan sampai kejepit. Jadi kita perhatikan pas tadi awal buka, kita harus memperhatikan posisi masing-masing kabel ya, supaya nggak kejepit. Oke, kita masukkan baut-bautnya, skrupnya sebelum pengecekan, jadi supaya safety ya.
Oke, kita sekarang akan mengecek. Colokin dulu ya, kita ini udah dicolokin. Tinggal coba kita pijit ya. Bismillah. Oke, udah hidup teman-teman. Alhamdulillah, udah mantap. Jadi project kali ini kita berhasil untuk memperbaiki power grinder. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.